Baik, hadirin dan hadirat sekalian, ini kita sampai kepada inti daripada kesempatan kita berkumpul kali ini. Banyak hal yang saya pribadi ketika melihat buku ini, banyak hal yang cukup mencengangkan, cukup memberikan rasa kaget, dan sekarang alhamdulillah kita sudah hadirkan penulis dari buku tersebut. Kepada Bapak Haji Fadlizon, kami waktu dan tempat persilakan. Terima kasih Saudara Arif sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Sarjono dan Ibu Nina yang menjadi narasumber, terima kasih juga pada para hadirin. Sejak tanggal 5 September tahun 2012, sejak buku ini diluncurkan, banyak sekali pemberitaan tentang hari terakhir Kartosoewirjo, seorang tokoh yang sangat penting sebetulnya di dalam sejarah Indonesia, dan selama ini mungkin belum ada informasi yang cukup berimbang untuk menempatkan sosok ini di dalam sejarah kita. Ketika itu kita luncurkan buku ini bertepatan dengan 50 tahun eksekusi terhadap Kartosoewirjo. Meskipun kita tidak tahu persis sebetulnya kapan eksekusi itu dilaksanakan. Yang jelas pada bulan September 2012, kira-kira begitu. Kenapa? Karena beliau ketika itu ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Kemudian ada persidangan tanggal 14 sampai 16 Agustus 1962. Dan menurut keterangan yang ada, termasuk dari Pak Sarjono, tanggal 5 September itu dianggap sebagai hari terakhir ketika bertemu dengan keluarga. Namun dari dokumen yang ada, terutama versi tentara, tanggal 12 September itu disebut sebagai hari ketika dilaksanakan eksekusi terhadap Imam DITI Pak Kartosoewirjo. Kemudian ada sejumlah juga hal yang saya kira pada waktu itu menjadi bahan pembicaraan, adalah tentang di mana dilakukan eksekusi terhadap Kartosoewirjo. Nah, saya mendapatkan sejumlah foto itu sebetulnya agak secara kebetulan ya. Ketika itu ada 2 tahun lalu ada Java Auction, kebetulan yang punya Java Auction orang Bandung ada di sini nih, Pak Puji. Tapi tidak di auction itu, seorang kolektor itu menawarkan kepada saya dan saya membelinya, dan itu adalah foto-foto yang asli dengan caption. Memang ada juga sejumlah repro foto di Arsip Nasional, jumlahnya kurang lebih sekitar 20-an, tetapi tidak ada caption. Yang membuat dokumen ini menjadi berharga adalah karena ada caption, ada keterangan foto, ada keterangan gambar, dan kita tidak tahu sampai sekarang siapa sebetulnya yang memotretnya. Namun peristiwa ini terlalu terlalu rugi kita untuk dilewatkan sebagai bagian dari sejarah yang penting. Oleh karena itu, September 1962 bertepatan dengan 50 tahun terjadinya peristiwa itu, kami di Fadlizon Library, dan kebetulan saya menulis pendek tentang beliau dengan riwayat dari foto-foto ini, dan Pak Sarjono Kartosoewirjo ketika itu juga hadir juga di situ sebagai pembicara adalah Pak Muhammad Iskandar, dan juga keluarga dari Kartosoewirjo yang hadir ketika itu adalah Pak Tahmid Rahmat Basuki dan juga salah seorang putrinya Kartosoewirjo, yaitu Ibu Kartika. Ada 20 rombongan ketika itu dari Malangbong ya. Lalu sejarawan juga banyak yang hadir, misalnya Peter Carey, ada Rusdi Hussein, ada Asfi Warman Adam, dan banyak tokoh-tokoh sejarawan yang hadir di Taman Ismail Marzuki ketika itu. Dari 200 undangan yang kita perkirakan, yang hadir lebih dari 500 ketika itu ya. Sehingga dan pemberitaan cukup banyak berhari-hari mengenai hal ini. Buku ini mungkin bisa menjadi salah satu pelengkap dari puzzle sejarah, dari satu rangkaian sejarah yang missing link, yang terlupakan. Pertama, kalau kita lihat kembali kepada sosok dari Kartosoewirjo, banyak orang yang tidak tahu bahwa Kartosoewirjo
adalah juga seorang pejuang. Selama ini ditempatkan hanya satu sisi yang dianggap negatif, tetapi tidak pernah mau melihat siapa sebetulnya sosok Kartosoewiryo ini. Nah, berangkat dari hari terakhirnya itu, saya berusaha juga untuk menempatkan bahwa sosok ini adalah sosok yang penting dalam sejarah Indonesia, karena dia pernah menjadi sekretaris dari Hos Cokroaminoto, yang menjadi mentor juga dari Soekarno, juga menjadi mentor dari tokoh komunis lain ketika itu. Tetapi yang dianggap dekat dengan Hos Cokroaminoto sebetulnya adalah Kartosoewiryo. Dan kalau kita melihat secara singkat, Kartosoewiryo ini bukan juga orang sembarangan. Dia adalah seorang yang sangat berpendidikan, mendapat kesempatan karena ayahnya, berarti kakeknya Pak Sarjono ini adalah mantri candu ya ketika itu disebutnya. Itu selevel dengan sekretaris distrik, sehingga anaknya boleh mendapatkan pendidikan yang cukup baik, yaitu ELS, kemudian HIS, dan yang terakhir adalah Netherlands Indies Arts and School, NIAS. Itu adalah sekolah dokter Jawa, dan itu sekolah yang sangat penting sebetulnya. Jadi lulusan dari sana itulah tokoh-tokoh, dan Kartosoewiryo juga bisa berbahasa Belanda dengan sangat fasih. Nah, namun di dalam perjalanannya pada tahun 1927 Kartosoewiryo diberhentikan dari sekolah itu karena alasan kegiatan politik. Kegiatan politiknya ketika itu memang Kartosoewiryo sudah ikut di dalam Young Java sebagai Voorzitter, sebagai ketua Young Java Surabaya, berarti yang sangat penting, dan kemudian bergabung menjadi di dalam organisasi Young Islametenbond, dan kemudian menjadi ketua dari Young Islametenbond. Dan banyak orang yang tidak tahu bahwa Kartosoewiryo adalah pelaku sejarah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Artinya kalau kita tahu Sumpah Pemuda itu kan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting di dalam sejarah Republik. Nah, namun tahun 27 itu Kartosoewiryo dikeluarkan dari sekolah karena di dalam kamarnya itu, di dalam lemari bukunya atau di dalam meja tulisnya di sekolah NIAS itu ditemukan buku komunis. Karena itu pemberian dari seorang tokoh yang kebetulan adalah pamannya, Mas Marco Tirtodikromo, Kartodikromo. Itu tokoh penting, seorang tokoh intelektual kiri yang cukup penting. Nah, kemudian kiprah Kartosoewiryo sendiri sangat besar di dalam perjalanan syarikat Islam, sampai kemudian juga ikut di dalam Jawa Hokokai, sebuah organisasi pada zaman Jepang yang didirikan dalam persiapan kemerdekaan ketika itu, setelah 4 serangkai dibubarkan. 4 serangkai kan ketika itu adalah Soekarno, Hatta, kemudian Suhardi Suryaningrat, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, kemudian baru didirikan Jawa Hokokai. Saya melihat bahwa Kartosoewiryo ini mempunyai peran sejarah yang penting, dan ini juga diakui sebetulnya oleh Bung Karno di dalam bukunya yang ditulis oleh Cindy Adams. Bung Karno sendiri mengakui bahwa Kartosoewiryo adalah sahabat dekatnya, orang yang tempat makan bersama, tidur bersama, bahkan mimpi bersama katanya pada waktu itu sejak tahun 1918. Walaupun di dalam buku Pinardi, itu adalah buku penting saya kira yang pertama kali ditulis oleh seorang Pinardi, seorang tentara, menulis tahun 1964 berjudul Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Buku itu jilid 1 tetapi tidak pernah ada jilid 2-nya atau jilid 3-nya. Nah, berdasarkan keterangan dari Kartosoewiryo setelah ditahan. Nah, di situ dituliskan bahwa Kartosoewiryo sebetulnya baru kali pertama bertemu dengan Bung Karno itu pada tahun 1927, bukan 1918. Nah, kita sebetulnya tidak tahu mana yang lebih tepat ya. Tapi Bung Karno dengan meyakinkan mengatakan bahwa kali pertama ketemu dan bersahabat dengan Kartosoewiryo itu pada tahun 1918. Yang menarik adalah Bung Karno mengakui, dan saya kira kita sama-sama tahu di dalam sejarah kita ada 3 ideologi besar yang mempengaruhi ketika itu, yaitu Islam, kemudian paham nasionalisme, kebangsaan, dan paham komunisme. 3 kekuatan besar inilah yang ada sampai terjadinya kemerdekaan.
Dan Islam mempunyai basis yang kuat dan cukup lama melalui Syarikat Islam tentu saja kalau dilihat induknya. Kemudian kalau yang komunis itu dari pecahan Syarikat Islam yang menjadi Syarikat Islam Merah, Semaun, Darsono, Musso dan kawan-kawan. Kemudian yang dari kalangan nasionalis tentu saja induknya adalah Bung Karno dan partainya adalah Partai Nasionalis Indonesia ketika tahun 1927 didirikan. Bung Hatta termasuk di dalam kelompok nasionalis ini. Nah, ketika kemerdekaan itu kalau kita lihat memang tiga kekuatan aliran besar ini masih sangat kuat mempengaruhi. Bahkan dari kalangan komunis juga berusaha untuk melakukan pengambil alihan kekuasaan pada tahun 1948 melalui peristiwa Madiun, pemberontakan PKI di Madiun. Ketika itu banyak sekali tokoh-tokoh ulama dan sebagainya yang dibantai, dibunuh ya di Madiun, dimasukkan ke lubang Sojo oleh Partai Komunis ketika di bawah pimpinan Musso. Sementara dari kalangan Islam kalau kita lihat garis Islam ini agak sedikit berbeda. Ketika titik penting saya kira perjalanan dari Kartosuwiryo ini hingga terjadinya hari terakhir ini adalah ketika perjanjian Renville. Perjanjian Renville itu kan di bawah pemerintahan kabinet Amir Syarifuddin. Dan Renville ini termasuk mengakui wilayah Indonesia yang menjadi kecil. Banyak tokoh-tokoh pejuang ketika itu menolak. Dan termasuk akhirnya kenapa PKI jatuh atau kabinet Amir Syarifuddin jatuh, karena PNI dan Masyumi mencabut, menolak Renville. Maka tumbanglah kabinet Amir Syarifuddin. Ini yang kemudian membuat Amir Syarifuddin mengundurkan diri. Karena Amir Syarifuddin mengundurkan diri, maka Bung Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus menjabat sebagai Wakil Presiden. Wakil Presiden menjabat langsung Perdana Menteri, Menteri Pertahanan sekaligus. Nah, kalangan kiri sudah sangat kecewa ketika itu. Lalu Januari 1948 mereka mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Dan akhirnya FDR ini berujung kepada pemberontakan komunis. Nah, di kalangan Islam sendiri kalau kita lihat, terutama dalam satu cerita yang berbeda, akibat dari perjanjian Renville itu maka Indonesia menjadi kecil, ya hanya kemudian harus berpindah ke Yogyakarta dan terjadilah hijrah pasukan Siliwangi ke Yogyakarta. Dalam konteks itu, saya kira disinilah persimpangan jalan itu. Di zaman itu kan banyak sekali laskar-laskar. Jadi belum ada satu terbentuk tentara yang profesional. Ya. Bahkan ketika itu Amir Syarifuddin maupun Bung Hatta masih melakukan rasionalisasi dan reorganisasi semacam itu dari tentara. Dan waktu itu kan orang seenaknya memberikan pangkat ya. Nah, laskar-laskar itu banyak yang memimpin, seperti Tan Malaka punya laskar sendiri, Laskar Babu Runcing. Kalau Kartosuwiryo mempunyai dua laskar yang besar, yaitu Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah, yang kebetulan pusatnya adalah kekuatan pusatnya adalah di Jawa Barat. Nah, Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah tidak ikut hijrah. Jadi terjadi vacuum of power di Jawa Barat. Maka vacuum of power inilah yang diisi oleh pasukan dari Kartosuwiryo ketika Siliwangi hijrah ke Yogyakarta. Nah, setelah itu tidak lama kemudian kan kembali long march. Jadi kembalinya istilahnya kan long march. Nah, saya kira ketika terjadi peristiwa long march kembali itulah terjadi satu friksi terhadap kekuasaan yang ada di daerah Jawa Barat, sehingga banyak sekali tidak pernah ada settlement gitu. Nah, yang menarik dari yang belum saya tulis di dalam buku ini adalah satu analisa. Meskipun kita tahu tadi 3 jalur ideologi tadi, kenapa bisa terjadi satu organisasi yang begitu cukup militan di Jawa Barat dan akhirnya menjadi GITI, menurut saya adalah karena tidak pernah ada satu perundingan settlement yang betul-betul serius dari pimpinan Indonesia ketika itu, Soekarno-Hatta. Kita tahu bahwa setelah Clash kedua tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengatakan Indonesia sudah tidak ada.
karena pimpinannya ditawan, yaitu Soekarno-Hatta dibawa ke Bangka, di Menumbing. Lalu ibu kota Indonesia sudah jatuh ke tangan Belanda dan rakyat juga tidak ada perlawanan. Tapi ternyata kan ada perlawanan, yaitu melalui pemerintah darurat Republik Indonesia yang berpusat di Sumatera Tengah. Ya, kemudian Jenderal Sudirman memimpin gerilya di Jawa, dan itu juga dalam kaitannya dengan pemerintah darurat Republik Indonesia. Nah, ketika terjadi perjanjian Roem-Royen pada bulan Mei tahun 1949, itu Soekarno-Hatta dibebaskan, kembali ke Yogyakarta. Bung Hatta berusaha mencari Safruddin Prawira Negara sampai akhirnya ke Kutaraja, ke Banda Aceh, tapi tidak ketemu karena ternyata Safruddin Prawira Negara ada di Kabupaten 50 Kota, kebetulan di kampung bapak saya, ibu saya. Nah, kemudian diutuslah untuk membujuk. Mereka ini tidak suka. Safruddin Prawira Negara tidak suka dengan perundingan Roem-Royen, dan mereka tadinya mau memboikot perundingan Roem-Royen. Ya, bahkan ada yang meminta untuk memisahkan diri dari Jawa, gitu ya. Akhirnya Soekarno-Hatta mengirim utusan 3 orang penting yang merupakan sahabat dari Safruddin Prawira Negara, yaitu Muhammad Natsir, J. Leimena, dan Dr. Halim. Mereka lah yang datang akhirnya ke daerah yang namanya Padang Jopang untuk membujuk mereka kembali ke Jogja. Awalnya sulit, tapi belakangan 2-3 hari mereka akhirnya mau dibujuk kembali ke Jogja dan mengakui bertemu dengan Soekarno-Hatta. Jenderal Sudirman di Jawa juga tidak mau sebetulnya mengakui Soekarno-Hatta pada waktu itu, karena Jenderal Sudirman juga ketika itu melihat ini orang tawanan, kenapa melakukan perundingan? Kan pemerintahan kekuasaan sudah diserahkan kepada pemerintah darurat Republik Indonesia. Nah, ini yang akhirnya diutuslah salah seorang anak buah dari Jenderal Sudirman yang merupakan orang kepercayaan Jenderal Sudirman, namanya Letko Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden Soeharto. Letko Soeharto diutus untuk menemui Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman 3 kali tidak mau sebetulnya. Nah, ini ada 2, jadi Jenderal Sudirman, satu lagi PDRI. Yang tidak pernah dilakukan upaya untuk negosiasi sebetulnya adalah Kartosuwiryo di Jawa Barat. Padahal Kartosuwiryo secara de facto menguasai wilayah Jawa Barat. Tidak pernah ada settlement kepada Kartosuwiryo di Jawa Barat, sehingga kalau kita lihat dari rentang waktu, itu kan peristiwa kembali ke Jogja itu adalah 13 Juli 1949. Tidak sampai 1 bulan dideklarasikan kembali negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Menurut analisa saya, salah satunya adalah karena tidak pernah ada settlement, tidak pernah ada satu pembicaraan, negosiasi atau apa terhadap sharing of power, ya, ketika itu. Karena ketika itu kan belum terbentuk satu kekuatan dan belum ada konferensi meja bundar, baru akan mau konferensi meja bundar, gitu. Jadi tidak pernah ada. Nah, sementara walau bagaimanapun kita lihat Kartosuwiryo secara de facto menguasai Jawa Barat. Ini yang menurut saya akhirnya menyebabkan satu penyimpangan sejarah yang begitu panjang sampai di tahun 62, dan akhirnya terjadi clash yang begitu besar di daerah Jawa Barat terutama, dan akhirnya Kartosuwiryo tertangkap. Dan singkat cerita, kalau kita lihat akhirnya dieksekusi, dan ternyata berdasarkan foto-foto ini tidak seperti yang ditulis di sejumlah buku sebelumnya. Eksekusi itu dilaksanakan di Pulau Ubi, kira-kira 3 km di utara Pulau Onrus di gugusan Kepulauan Seribu. Di Pulau Ubi ini dulu adalah konon, ya, ini perlu diteliti lebih lanjut. Konon juga adalah pulau nyamuk, gitu, karena di situ banyak nyamuk, ya. Karena dia banyak nyamuk, kemudian mereka pindah ke Pulau Untung Jawa, dan sekarang masih banyak. Sehingga ketika peristiwa eksekusi tahun 62 itu, pulau ini kosong. Selain Kartosuwiryo dieksekusi tahun 62, juga dieksekusi di Pulau Ubi itu adalah Sumokil, ya, pimpinan dari RMS Republik Maluku Selatan pada tahun 1964. Nah, ini kemudian terjadi simpang siur setelah peluncuran buku ini yang benar di mana, gitu ya. Saya sih meyakini jelas Pulau Ubi, ya, tidak ada sedikit pun keraguan berdasarkan foto itu. Sementara di Pulau Onrus
ada makam, katanya ada tokoh, tapi tahun 64 sampai sekarang kita belum tahu itu makam siapa sesungguhnya. Nah, kemudian juga Pulau Ubi ini kemudian belakangan menjadi habis digerus karena mungkin diambil pasirnya untuk reklamasi Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta, ya, sehingga itu tinggal tiang saja di situ di Pulau Ubi sekarang ini. Nah, ini juga perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, yang juga menarik yang ditemukan setelah peluncuran 5 September yang lalu adalah ternyata banyak informasi-informasi baru, termasuk dokter. Dokter yang menangani yang ada di foto ini ternyata adalah Dr. Gerard Part. Ya. Gerard Part ini dia waktu itu katanya dia bercerita kepada seorang dokter yang lain yang sekarang masih hidup dan bertugas di Batam. Dia tidak mau disebut namanya. Begitu selesai eksekusi, Dr. Part ini cerita bahwa subuh-subuh datang ke Kepulauan Seribu, subuh-subuh dijemput kemudian dibawa untuk memeriksa. Jadi memang peristiwa ini kalau kita lihat terjadi eksekusinya pada pagi hari gitu. Jamnya kita tidak tahu jam berapa, tapi kemungkinan besar adalah pagi, ya. Sehingga kalau dibilang tanggal 5 mungkin belum tentu tanggal 5, bisa juga tanggal 6 September. Pokoknya di sekitar September itu. Jadi saya kira ini adalah satu buku yang bisa dikaji lebih lanjut, dan mudah-mudahan dengan adanya buku ini saya sendiri banyak mendapatkan masukan-masukan baru sehingga harus ditambahkan ke dalam cetakan berikutnya dari buku ini, termasuk juga nanti Pak Sarjono dan mungkin Bu Nina bisa menambahkan perspektif yang lain. Tapi saya kira kita harus menempatkan Kartosoewirjo, dia juga orang yang berjuang untuk Republik ini. Dan kalau terjadi perbedaan di tahun 49, ya, itu adalah satu kenyataan sejarah. Ya, kita tidak mau melihat bahwa di dalam sejarah itu semua orang itu putih, tapi tentu ada kelebihan, ada kekurangan tergantung dari perspektif di mana posisi kita. Saya kira Kartosoewirjo sendiri kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataannya itu cukup tegar menghadapi itu. Karena tuduhan di mahkamah itu ada 3. Tuduhan pertama merongrong pemerintahan yang sah, yang kedua adalah ingin meruntuhkan Republik Indonesia, dan yang ketiga terlibat dalam peristiwa Idul Adha Mei tahun 62 yang katanya itu percobaan pembunuhan kepada Bung Karno. Tuduhan yang dianggap oleh Kartosoewirjo yang dia akui hanya satu, yaitu dia memang mau menjatuhkan pemerintahan, tapi menolak untuk dikatakan mau membubarkan Republik Indonesia. Kartosoewirjo menolak itu, dan juga menolak dituduh mau membunuh presiden pada peristiwa Idul Adha tahun 62. Jadi hanya satu yang diakui. Tapi kemudian karena keputusan politik dan menurut beberapa buku, gerasi dari Kartosoewirjo itu ditolak oleh Presiden Soekarno. Saya sendiri mendengar, tapi ini kan masih oral history cerita, waktu ditangkap oleh pasukan Siliwangi, termasuk Ibrahim Haji, karena Kartosoewirjo itu dalam kondisi kesehatan yang cukup buruk gitu, disehatkan dulu, dan tidak pernah menyangka bahwa akhirnya hukumannya adalah hukuman mati ketika itu, menurut cerita. Tapi ini perlu diteliti lebih lanjut. Sebagai pengantar itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa mendudukan seorang sosok yang penting di dalam sejarah Republik Indonesia, dan kita bisa memberikan pelajaran juga ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Fadlison. Kita memang masih punya waktu sekitar 1,5 jam lagi, jadi mungkin kita persilahkan dulu untuk bicara yang lainnya. Pak, kita berikan waktu, tadi udah Prof Nina terakhir ya Prof, berarti kita ke Bapak Sarjono Kartosoewirjo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah.
Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, buku ini bisa dibedah di Bandung. Kalau ada waktu nanti terakhir saya minta waktu, saya punya sajak yang saya buat waktu saya berjarah ke Pulau Ubi, dan Pulau Ubinya itu ternyata sudah hilang. Jadi dulu di Jakarta itu sajaknya belum dibuat, tidak sempat dibacakan, dan mungkin di Bandung ini dalam akhir cerita ini dibacakan. Saya ini anak ke-12 yang lahir ke dunia dari keturunan Sekar Maji Madijan Kartosuryo. Dilahirkan di daerah Tasikmalaya, itu tepatnya di hutan Denu. Itu Tasikmalaya paling selatan, jadi perbatasannya dengan Australia. Tahun 57, dan waktu tahun 62 ini saya turun gunung, usia saya baru 5 tahun. Kemudian saya ditampung di Ciumbuleuit. Dulu itu ada Wisma Siliwangi di atas rumah sakit paru-paru, tapi kemarin itu saya lihat sudah tidak ada, tinggal pagarnya saja yang ada. Mungkin sudah dijual atau bagaimana, saya tidak tahu. Nah, waktu bapak ini dibawa ke Jakarta, saya karena masih kecil, nggak usah katanya ikut ke Jakarta lah, masih kecil ini usia 5 tahun, cukup di sini saja dengan pengasuh. Kalau sekarang mungkin disebut pengasuh itu baby sister. Jadi saya tidak tahu persis. Saya juga katanya kakak saya ada beberapa yang mengajukan gerasi kepada Presiden Soekarno, tapi menurut kakak saya Pak Tamid, rasanya bapak tidak pernah mengajukan gerasi. Tapi saya ketemu dengan Sukmawati waktu acara makan siang, dia jelaskan memang bapak tanda tangannya dengan berat katanya, sampai mempertimbangannya berkali-kali, katanya berat banget mau tanda tangannya itu, tapi akhirnya ditandatangani juga. Saya tidak tahu yang ditandatangani itu apakah surat gerasi atau pelaksanaan eksekusi mati. Nah, itu belum jelas itu, karena pelaksanaan eksekusinya itu harus tanda tangani. Kalau enggak ada jadi ditunda lagi gitu. Jangan jelas tanda tangani. Itu diakui oleh Sukmawati. Soekarno Putri ya bisa ditanya, orangnya masih hidup gitu. Bapak saya itu saya anggap menurut Ibrahim Aji, dia undang psikolog gitu di Kodam Jaya sini, orangnya biasa-biasa saja, kecerdasannya rata-rata. Cuman apa kelebihannya, katanya ini harus tahu kenapa buat bergerilya 13 tahun di hutan dengan penganut yang fanatik. Sebab orang itu seminggu saja bisa mati itu di hutan, sebab butuh makanan 3 kali lipat di hutan itu karena untuk menahan dingin. Dia itu orang yang setia kepada janjinya. Dia setia kepada janjinya terhadap manusia, dan dia pun setia kepada janjinya terhadap Tuhan. Oke, setelah itu kemudian dikirim ke Jakarta, dan waktu di Jakarta itu silahkan kata auditor militer, di sini ada fotonya. Waktu makan siang itu lokasinya di markas Angkatan Darat di lapangan Banteng. Itu disulap sedemikian rupa menjadi Mahaper, Mahkamah Darurat Perang. 3 hari pertama tuntutan tertutup, yang kedua
pembelaan tertutup, dan ketiga vonis terbuka termasuk untuk pers. Ada 4 permintaan bapak saya sebelum meninggal. Pertama, ingin ketemu dengan perwira-perwira terdekat. Yang kedua, ingin eksekusinya disaksikan oleh wakil dari keluarga. Ketiga, ingin jenazahnya dikembalikan kepada keluarga dan dimakamkan di pekuburan keluarga. Yang terakhir, ingin ketemu terakhir kali dengan keluarga. 1, 2, dan 3 itu ditolak. Pak, ini nggak bisa katanya, ada sangkut pautnya dengan politik. Hanya 1 yang bisa, yaitu bertemu untuk terakhir kalinya dengan keluarga. Maka di sini ada foto-fotonya, itu bertemu untuk melakukan makan siang bersama. Dan caption itu ditulis bahwa lauknya rendang. Sampai kakak saya Pak Tamid itu karena keras, rendangnya itu si sendoknya itu sampai patah. Itu saking kerasnya dagingnya. Setelah itu kemudian berpisah, dan sebagaimana kita lihat dalam gambar, bapak saya melalui proses-proses eksekusi yang selanjutnya. Buat keluarga, saya dengar dari ibu, nggak apa-apa katanya Pak, semua juga manusia akan mati, hanya yang beda itu cara eksekusi. Jadi semua orang akan mati. Ada yang sekarang penyakit kanker, ditabrak mobil, jatuh Sukhoi. Semua itu hanyalah metode untuk mengantarkan kita menghadap Sang Pencipta. Terakhir kali sebelum dipisahkan Pak katanya, ini terakhir dari tim auditor ini. Boleh Bapak ingin jalan-jalan ke Amerika, ini terjauh dari Indonesia, akan saya laksanakan asal tidak ada sangkut paut dengan politik. Bapak saya yang mengatakan, saya hanya ingin bertemu dengan Sang Pencipta untuk melihat hasil-hasil kebijakan saya. Apa yang saya kagumi dari bapak saya? Dia itu orang yang percaya kepada adanya hari yang dijanjikan. Itulah hari pertemuan dengan Tuhan. Itulah hari Yaumiddin. Sambil berkaca-kaca auditornya itu, ya sudah katanya, jadi pertemuan kita selesai kalau begitu. Kemudian kami dipisahkan. Saya menjalani kehidupan seperti biasa. Kemudian saya dapat fasilitas sekarang, sosialisasi aja dengan masyarakat. Dulu katanya diberi rumah di Jalan Banda, saya lupa nomornya 40 apa berapa itu. Kalau masuk Jalan Banda selama 1 tahun saya ikut lapangan HB itu tidak seperti begini. Dulu lapangan sepak bola, anak-anak main sepeda sepak bola, jadi saya pun ikut gitu, bersosialisasi hidup seperti masyarakat biasa. Nah, baru saya kembali karena punya tanah pertanian dulu warisan dari kakek dan nenek saya sebanyak 13 hektar. Nah, kembalilah ke Malampong menjadi seorang petani. Tahun-tahun pertama biasa sulit, bertani hanya bermodalkan tenaga. Ya makan itu ya dari ketelan pohon yang tertinggal oleh orang yang mencabut lebih dulu. Baru 3 bulan kemudian ada jagung, kemudian 6 bulan kemudian ada padi, dan akhirnya hidup normal seperti orang lain. Alhamdulillah Allah selamatkan sampai hari ini. Tapi yang jadi masalah, saya bertanya, kenapa Allah itu menyelamatkan saya sampai hari ini? Padahal saya itu bisa dieksekusi ketika kontak senjata di Gunung Pedang. Itu hanya segini tembakan. Mungkin ada sesuatu yang harus saya sampaikan,
termasuk kematian ini. Inilah kematian ketiga dalam sejarah yang saya tahu. Pertama Al-Masih, kedua Imam Husain, dan ketiga Imam Kartosuwiryo. Tidak ada yang spektakuler dari cerita Al-Masih ataupun Imam Husain, itu biasa-biasa saja. Tapi yang bedanya itu adalah kematiannya. Apalagi yang harus saya sampaikan? Jadi banyak dari foto-foto ini yang bercerita. Bapak saya meminta di sini sholat tobat. Berilah saya kesempatan. Karena ini adalah sholat saya yang terakhir. Saya buka-buka itu di mana ini sholat tobat ini. Referensinya ada di dalam surat Qaf 30 sampai 35. Jadi nanti bapak-bapak pulang ke rumah bisa dicatat surat Qaf 30 sampai 35. Jadi orang yang akan memasuki kehidupan abadi, kehidupan surgawi abadi adalah orang yang selama hidupnya menjaga hududullah, hukum-hukum Allah, dan ketika dia mau pulang dengan perasaan bertobat. Itu kira-kira isinya. Jadi ditanya kakak saya, Pak Tamir, kata saya, kalau bapak surat tobat itu mau meninggal atau bapak itu tiap hari katanya surat tobat. Jadi sebelum tidur dia surat tobat dulu 2 rakaat untuk mengingat kesalahan apa selama hari ini. Dia tobat kepada Tuhan. Jadi kalau baru 1 kali mau meninggal tobat, itu lupa nanti yang mana yang mau ditobatin. Seterusnya itu pengawal diri pertama itu Cakrawirawa. Jadi bapak bisa melihat itu di dalam bagnya sini itu ada Cakrawirawa, cross of iron, itu lambang kesolehan. Jadi Hitler itu dulu orang-orang yang setia kepada dirinya diberi lambang cross of iron, itu yang disebut pakai Cakrawirawa. Saya tidak menyamakan Soekarno dengan Hitler. Kemudian apalagi yang mau diceritakan ini? Kemudian eksekusi. Itu eksekusi itu kalau kita perhatikan gambar itu di dada sebelah kiri itu ada 5 lubang peluru, dan di paha sebelah kanan itu ada 2 lubang. Itu jadi 7 yang kena. Saya nggak tahu dari 12 peluru senjata itu apa yang 7 isi, kemudian yang 5 kosong, atau yang 5 tidak tepat sasaran. Itu, tapi yang jelas begitu. Jadi dulu ada cerita orang eksekusi itu yang isi cuma 1, ada yang 3, itu terserahlah orang yang menceritakan. Tapi di sini jelas sekitar 7 atau lebih. Nah setelah itu perlu dieksekusi itu ditembak sekali lagi oleh komandan eksekusi dengan pistol. Nah saya pernah tanya itu, belum ada yang nggak tahu, nanti ada yang bisa jawab nggak? Dan saya baca di beberapa buku katanya kalau eksekusi itu tembakan terakhir itu oleh komandan eksekusi itu kalau Jerman dari belakang, jadi bersarang di otak belakang. Amerika pinggir, kalau Rusia dari bawah. Kalau di foto itu kelihatannya nggak terarah, tuh kenanya pipi. Apa itu eksekusi terakhir itu sudah dilakukan, kebetulan roll filmnya habis, kemudian waktu mengisi diulang lagi nanti. Ini seperti itu. Nah di foto atau bagaimana? Saya nggak ada orang yang tahu. Tapi yang jelas belum ada yang eksekusi terakhir itu dari mana tembakan itu diarahkan, atau memang begitu semaunya aja dari mana, malam-malam saya. Mungkin nanti bisa tanya Bung Fadli. Kemudian terkulai, kita lihat sudah tidak ada daya tahannya. Setelah proses eksekusi itu ya diperiksa oleh dokter. Jadi sebelum diperiksa oleh dokter harus ditembak sekali lagi.
Kalau Al-Masih itu ditusuk dengan tombak di dada sebelah kiri, jadi di bawah tulang ditusuk ke jantung. Kalau bapak saya di sini nggak tahu di mana. Kemudian dimandikan dengan air laut saja, dimakamkan. Itu tidak dalam-dalam. Jadi kita kan sekitar 1,5 meter lebih itu tidak dalam-dalam, mungkin karena kalau dalam itu keluar air. Itu di Pulau Ubi. Saya cari pada tanggal 5, 10. Ya kita udah buku tanggal 5, 10-nya saya ke sana dengan majalah Detik.com. Ternyata Pulau Ubinya sudah hilang. Cuma muter-muter saja. Di sana saya juga berjarak ke Pulau Onrus. Sebuah pertanyaan, apakah tahun 62 dieksekusi di Pulau Ubi, kemudian tahun 64 digali dan dipindahkan ke Pulau Onrus, atau dibuat saja duplikasi di Pulau Onrus, kemudian Pulau Ubi dibiarkan aja, kemudian kesedot pasirnya untuk membangun Bandara Soekarno-Hatta. Saya tidak tahu persis, tapi kata orang-orang yang di Untung Jawa, dulu saya sampai 52 katanya di Pulau Ubi itu, karena banyak nyamuk nggak tahan, kemudian pindah ke Untung Jawa. Makanya ada beberapa tulisan orang lain itu dikatakan itu dieksekusinya di Pulau Nyamuk. Itu berdasarkan informasi dari orang-orang yang berada di Untung Jawa. Nah, dalam kesempatan itulah saya menulis sajak. Ini pernah diceritakan di Saya Lengkap, gitu ya. Itu lamanya 2,5 jam, dan yang tak mungkin pada kesempatan ini. Dan saya sekarang ambil baru. Saya selalu baca tasbih. Tasbih ini berbeda dengan yang lain. Tasbih biasa saja, nggak ada magisnya ini. Tapi di ujungnya itu ada kayu yang persegi dan kain yang dililitkan. Dan untuk mengenang bapak saya ini sebagai miniatur, karena dulu kayunya dibakar bekas eksekusi itu. Jadi miniatur saya ketika ngitung, subhanallah, alhamdulillah. Sampai ke sini saya ingat bahwa bapak saya ketika mati di tali di sini. Miniaturnya dan talinya saya buat sendiri untuk mengingat saja bahwa kita selalu ingat kepada kematian. Kematian adalah harga pasti yang tidak bisa ditawar. Hanya kita tidak tahu. Moga-moga dengan selalu mengingat kematian, kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan terakhir, saya singkat saja, saya akan bacakan sajaknya yang saya buat, dan saya bacakan waktu ke Pulau Ubi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapakku, di mana kuburmu? Aku sudah mencarinya kemana-mana, namun belum membuahkan hasil. Kini kulitku mulai keriput dan rambutku mulai beruban dan tulang-tulangku mulai keropos. Namun aku tak pernah merasa lelah, apalagi bosan untuk terus menelusuri jejakmu, mencari dan mencari di mana kuburmu. Inilah pencarian yang tak bertepi. Namun kini setelah 50 tahun terkubur dalam kesendirian, membisu dalam sepi di pulau terpencil tak berpenduduk, Tuhan mengizinkan engkau keluar dari kubur. Foto-fotomu jelas bercerita kepada kami orang yang datang kemudian.
5 lubang peluru terlihat jelas menembus dada kirimu. Itu lebih dari cukup untuk mengantarkan engkau menghadap Sang Pencipta. Ditambah 1 peluru lagi dari tembakan pistol komandan eksekusi untuk memastikan bahwa engkau telah pergi. Bapakku, hari ini aku datang ke kuburmu, namun kuburmu sudah hilang. Yang tertinggal hanya air dan air di mana-mana. Kini di atas kuburmu ini, dengan seciduk air yang sudah engkau basahi dengan tetes-tetes darah suci seorang mujahid, aku bersaksi kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi bahwa engkau adalah mujahid. Engkau tetap hidup, paling tidak di dadaku. Mujahid tak pernah mati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Sarjono sampai menghalakan nafas. Prof juga menghalakan nafas ya Prof. Nah, untuk melengkapi semua bahasan kita pagi ini, mungkin juga waktu kami berikan kepada Prof. Dr. Nina Herlina Lubis untuk memberikan sedikit pemaparannya. Waktu depan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada sahabat saya Pak Riki, ya, yang sudah meminta saya untuk ikut bicara soal buku ini. Kenapa saya berterima kasih? Karena sejak buku itu di launching, Pak Fadli, sebetulnya saya sangat ingin itu mestinya ya di Bandung juga diluncurkan begitu ya. Karena jangan lupa bahwa pusat kegiatan almarhum Kartosuryo itu kan di Jawa Barat. Jadi alhamdulillah hari ini bisa duduk di sini bersama putra dari almarhum Pak Kartosuryo, kemudian juga dengan penulisnya sekaligus. Komentar awal itu saya cukup mengatakan karya Pak Fadli John ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kenapa? Itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, bahwa buku ini memang tampil beda dari buku sejarah yang selama ini kita kenal. Ya mungkin kalau bapak-bapak tidak banyak ya buku sejarah, tapi kalau saya itu memang Pak Fadli, saya itu guru besar di bidang historiografi. Jadi segala buku sejarah harusnya saya tahu, begitulah kira-kira. Jadi setelah melihat dari zaman baheula, ya, buku sejarah ditulis orang, ya tentu saja kalau mau dilihat buku sejarah pertama itu ditulis di Nusantara ini abad ke-14 1357, yaitu negara Kertagama. Itu buku sejarah pertama. Dan ini perjalanan panjang historiografi itu mengalami dinamika yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa corak-corak penulisan buku sejarah itu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau negara Kertagama ya di atas lontar karena zamannya itu, ya. Begitu Portugis masuk, Belanda masuk, Inggris, itu modelnya juga khusus. Yang ditulis itu di atas kertas dan isi kisahnya itu apa? Itu sejarah politik, umumnya begitu, ya. Dan ini kemudian kita tahu bahwa setelah merdeka orang mulai melebarkan apa, bahwa bukan sejarah politik saja yang ditulis, tapi itu sejarah dengan berbagai tema. Namun itu berlangsung sampai sekarang itu semuanya dalam bentuk tulisan, uraian. Memang ada gambar-gambar gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat ya buku Pak Fadli John itu ya
buku yang pertama kali saya golongkan ini adalah sejarah visual. Sejarah visual. Ya. Dan itu ya belum ada yang mendahulunya. Oh ada katanya. Apa? Komik. Tapi itu kan lain ya. Atau itu misalnya buku Tintin, komik Tintin, itu kan isinya juga banyak sejarah, tapi bukan yang seperti ini. Nah, jadi kalau saya katakan ini buku luar biasa karena Pak Fadli rupanya mencoba berani tampilkan saja inilah dokumennya, biar si foto ini berbicara sendiri, ya, berbicara sendiri. Dan kalau kita lihat ya dari buku setebal ini, dari halaman 1 sampai 26 saja yang isinya tulisan, sisanya itu sampai halaman 92 itu adalah foto yang 81 buah itu. Ya, dan foto ini saya sebut aheng, cek bahasa Sunda mah. Pak Fadli ingin tahu ini aheng teh apa? Nanti tanya ya, Pak Sarjono apa lun? Aheng itu lain daripada yang lain. Ya, bisa berarti lain daripada yang lain. Dan tentu saja ini sangre baru di dalam penulisan sejarah. Sangre baru sebagaimana biasanya untuk hal-hal lain juga, apakah itu sangre sastra ataupun yang lain, itu bisa menimbulkan berbagai komentar. Ada yang setuju, ada yang tidak, begitu ya. Karena kan kalau begitu melihat buku ini, saya tidak tahu Pak Sarjono pasti sedih kan? Pak Sarjono sedih tidak? Sedih kan pasti. Bangga. Tapi melihat detik demi detik, jam demi jam ditampilkan, pastilah ya saya saja yang bukan siapa-siapanya Pak Kartosuwiryo ada rasa sedih. Sedih kenapa? Waduh, kok seperti inilah orang menjemput kematiannya, ya, menjemput kematiannya. Dan saya kira juga mungkin keluarga yang lain kan masih ada tiga orang ya. Kalau melihat ini pasti kan sedih. Ya, nah itu. Nah, oke lah itu perasaan pribadi. Tapi tentu saja apa namanya? Ya mungkin masyarakat umum juga ya seperti saya mungkin ada rasa tidak enak, agak sedikit pahit gitu. Apalagi melihat itu ada foto tentara yang tertawa. Itu kan ada itu yang setelah ini kok senyum begitu loh. Terus ada ngobrol-ngobrol dan itu tertangkap oleh kamera. Seperti apa perasaan kita? Ya, tapi itu apa? Itulah realita. Ternyata ada orang yang tanpa merasa apa-apa, mungkin dengan dingin, artinya itu kan dingin saja nembak seperti itu, ya. Nah itu barangkali itu reaksi yang muncul ya. Namun demikian kembali lagi dari kacamata sejarah, ya. Buku ini kata saya juga apa? Punya nilai yang luar biasa itu. Karena kalau kita ingat, sejarah itu kalau ditulis itu kan interpretasi dari penulisnya itu masuk. Dan interpretasi itu sah kalau saja dia bukan interpretasi pribadi, tapi interpretasi yang dikendalikan oleh prinsip-prinsip di dalam ilmu sejarah. Karena kan interpretasi itu tidak boleh bebas semau-maunya begitu, ya. Nah, jadi ini saya menyebutnya ya bahwa di dalam ilmu sejarah itu ada prinsip wie eigentlich gewesen. Sejarah itu harus ditulis sebagaimana yang terjadi. Kata siapa? Itu kata bapak sejarah dunia, bapak sejarah modern ya, Leopold von Ranke yang mengatakan begitu. Dan umumnya memang biasanya tidak mungkin kan bapak juga tadi sambil bertanya-tanya itu apa namanya? Kalau saya nih, itu betulnya rendang yang dimakan itu, tapi kan kata kakaknya iya, walaupun itu keras begitu ya. Nah itu kan artinya ya tinggal dilihat itu, walaupun kita tidak bisa mengatakan betul rendang karena tidak ada keterangannya kecuali disampaikan tadi ada caption itu ya. Nah jadi ini adalah Pak Fadli itu sudah mencoba menerapkan apa kata Leopold von Ranke tentang peristiwa yang terjadi pada bulan September 1962.
Memang tanggalnya Pak Fadli ini beragam. Kalau baca di bukunya Hawk Daniel itu kan tanggal 7 ya. Tapi ada yang lagi menyebut tanggal 5 ya. 5 September. Nah, ini nanti sebetulnya karena Pak Fadli ini akan lulus doktor sebentar lagi di bidang sejarah ya. Saya kira ini bisa dilacak kok Pak Fadli ya. Apalagi tadi katanya ada dokter yang itu masih hidup. Saya yakin di antara lebih dari 12 orang yang ada di situ, itu yang masih hidup pasti ada. Dan itu bisa dilacak begitu ya, bisa dilacak. Dan juga begini, Pak Fadli ini mencoba melakukan apa yang disebut oleh Collingwood, filsuf sejarah Inggris yang banyak sekarang ya kita anut juga ya. Karena sebetulnya menulis sejarah itu reenactment satu peristiwa masa lalu, dipentaskan kembali. Nah, dengan cara menampilkan gambar ini memang Pak Fadli selamat artinya apa? Ketika mementaskan kembali kan jadi sutradara kan Pak Fadli ini. Kalau foto saja itu aman, tidak ada tambahannya. Tapi bayangkan kalau reenactment itu juga ditambah tulisan, wah ini berat. Tentang G30S saja ada 22 versi dan saya nulis versi ke-23. Ya. Karena apa? Saya mencoba merekonstruksi itu, ya. Sejarah itu kan mendirikan mengkonstruk fakta. Dan fakta itu ada di kepala kita. Nah, kalau ini apa? Ini foto. Foto itu sedikit sekali kemungkinan untuk direkayasa. Ini kan kelihatan ya foto itu. Nah, jadi apa? Ini adalah usaha reenactment. Dan tentu saja ini sebetulnya Pak Fadli genre baru ini, sejarah visual ini itu cocok untuk masyarakat sekarang yang malas baca. Tapi kalau lihat buku banyak gambarnya, wah begitu ya. Ya, karena bayangkan saya menulis sejarah Tatar Sunda itu 1000 halaman. Gambarnya cuma ada barangkali 50 biji lah. Itu orang tuh mahasiswa saya saja mabok baca itu. Kenapa? Hoream katanya. Kan membaca itu ya itulah dibutuhkan satu keuletan juga begitu kita baca itu ya. Dan saya kira ini menjadi daya tarik supaya orang mau beli buku ini ya. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Pak Fadli yang sudah mau mengawali genre baru ini di dalam sejarah ya. Dan nah ini juga tadi saya katakan bahwa buku ini luar biasa. Karena apa? Foto-foto di dalam buku ini telah memberikan informasi baru ya, yang dahulu di dalam buku-buku tentang Kartosoewirjo termasuk 2 disertasi ya. Ada 2 disertasi paling tidak tentang Kartosoewirjo ini tidak ditemukan begitu. Ya, tidak ditemukan. Jadi saya kira bahwa ternyata di Pulau Ubi bukan Pulau Ondrus. Kenapa sih orang terpikirnya Pulau Ondrus? Pulau Ondrus itu dari zaman Hindia Belanda, bahkan dari zaman VOC. Itu memang tempat membuang orang-orang yang dipersona non gratakan, tempat tahanan, tempat segala macam, brus saja ke Pulau Ondrus. Jadi orang kan gampang, oh itu Pulau Ondrus gitu ya. Ya, nah kalau saja foto ini tidak ada caption, ya mungkin juga tidak. Foto ini memberikan informasi baru sekaligus mengoreksi yang sudah ada. Jadi nanti ya insya Allah buku saya itu di buku sejarah Tatar Sunda itu sebetulnya baru saja direvisi tahun 2011 kemarin, tapi harus direvisi lagi karena ini ternyata kuburannya di Pulau Ubi begitu ya. Ya memang sejarah itu harus selalu ditulis ulang kalau ada penemuan data baru ya gitu. Kemudian juga ada informasi yang menarik soal gaya hidupnya Kartosoewirjo ini.
Di situ ada gambar bagaimana ternyata Imam Kartosuwiryo menggunakan Rolex. Dan saya yakin Rolexnya tidak palsu, yang palsunya zaman sekarang. Tahun 60-an itu belum ada model-model untuk menduplikasi barang-barang branded, tidak ada itu. Ya, jadi pasti. Dan juga menggunakan pulpen merek Parker. Nah, ini harus jadi pemikiran juga, bagaimana bisa. Beliau itu kan ada di hutan, tapi kok bisa pakai yang begitu? Ya, ini terus terang saja, ini ada kaitannya mengapa Kartosuwiryo dengan gerakan DITI-nya ini, saya menyebutnya Pak, ini gerakan sosial, ya, gerakan sosial. Dan dalam buku saya itu saya tulis sekitar 10 atau 12 halaman, itu tidak menyangkut ini ya. Jadi saya hanya mengatakan kenapa bisa bertahan gerakan ini 3 besar. Itu karena operasi yang dilakukan itu bersifat yang dalam teknik militer itu, ini gerilya semesta, menyangkut melibatkan masyarakat dan rakyat di Ciamis, di Tasikmalaya, di Banjar, Garut itu selama 13 tahun itu hidup dalam 2 dunia. Kalau siang dia itu temannya TNI, kalau malam itu temannya DI, kan begitu. Itu sebabnya di kalangan mereka terkena istilah kongres. Kita sokong ABRI, kepada DI pun kita bilang beres, jadilah kongres. Ya, dan itu bisa ditanyakan pada orang tua-tua yang hidup pada masa itu, betapa sulitnya mereka untuk tidak memihak. Akhirnya 2 itu kesana dan kesini. Dan terus terang saya ketika nulis perkembangan Islam di Jawa Barat itu kan saya keliling ke kabupaten kota. Untuk Priangan Timur rata-rata pengalamannya adalah pendukung DI. Ya, dan sampai sekarang untuk Tasikmalaya misalnya mereka tetap begitu. Kenapa? Pada mulanya gerakan Kartosuwiryo itu benar, dalam kacamata mereka itu benar. Ini apa? Ini kan tadi sudah oleh Pak Fahri dijelaskan mengapa Kartosuwiryo tidak mau hijrah. Masalahnya waktu itu di dalam ini ya, di dalam pikirannya barangkali kalau kita lihat dari dokumen-dokumen yang ada begini, kalau tentara itu hijrah semua ke Jogja itu kan karena tuntutan Renville, perjanjian Renville kan. Tapi masyarakat Jawa Barat itu diantep begitu, masa mau dibiarkan dicaplok oleh Belanda? Jadi Kartosuwiryo itu waktu itu bilang, biar kami yang tinggal di sini. Jung mereka dan itu begitu. Karena terus terang Laskar itu dari tahun 45, Laskar ini dengan BKR tentara itu berada di 2 jalur yang berbeda. Ya, Laskar itu umumnya Hizbullah Sabilullah tidak mau masuk TNI, yang banyak masuk BKR. Yang banyak masuk BKR adalah PETA, Barisan Pembela Tanah Air. Ditambah Penil, Heiho, Seinendan. Nah, yang Laskar itu tidak, ya, ya mungkin Bapak ya, tidak banyak, tapi tidak banyak. Dan ini buktinya bahwa Laskar Hizbullah Sabilullah akhirnya itu apa, pasukannya seperti memilih tinggal di Jawa Barat. Bahwa nanti, nah ini nanti ya, mungkin sisi hitamnya itu setelah tahun 51, 52 itu berkeluarlah tokoh-tokoh DI ini yang menyimpan, sehingga orang lebih mengenal mereka apa? Gorombolan yang membakar rumah, memencit orang itu. Tapi jangan lupa juga bahwa tentara itu melakukan yang sama. Maaf itu ya, saya udah sejarawan ya. Aku mahayana we begitu. Itu sebabnya kalau ditanya masyarakat itu 2 ya, bersikap mendua karena kondisinya. Dan itu sebabnya susah sekali ditumpas. Istilah militer kan ini operasinya operasi penumpasan kan, pagar betis itu. Dan itu ya memang baru juga ada faktor lain kenapa susah ditumbas. Waktu itu kan tentara sedang menghadapi PRRI, Permesta, itu berat. Jadi pasukan
dibawa ke sana, tinggal Siliwangi yang sedikit itu liar. Baru setelah PRRI diselesaikan tahun 58, barulah tentara konsentrasi lagi ke sini, sehingga dengan cepat saja kan Ibrahim Aji melakukan itu. Oh ya, jangan lupa Pak Fadli, kalau nanti ini dibuat lagi, yang menangkap Kartosuryo itu jangan hanya komandannya diberi penghargaan, karena Letnan 2 Suhada yang susah payah itu menangkap dia itu masih hidup, dan dia bercerita bagaimana mereka gembiranya setelah ditangkap itu nggak bagi-bagi apa ya? Itu bukan bagi-bagi, ya itu apa sih, mencit domba. Mereka bukan syukuran berenlah, nah pokoknya mah tanda kegembiraan. Pakaulan. Dan ketika itulah komandannya datang. Nah, saya yang nangkap, kan lucu ya. Yang dapat jasa, dapat penghargaan itu komandannya. Itu yang susah payah itu harus kita tampilkan. Dan kita sejarawan, nggak ada urusannya. Tuh, dari komandannya kita semua tidak perlu khawatir. Nah, selanjutnya tadi ya tadi saya katakan bahwa gaya hidup, bagian dari gaya hidup kan memakai barang-barang seperti itu harus ditelusuri mengapa bisa dapat itu, padahal begitu sulit hidup waktu itu. Nah, ini ya hal yang sangat menarik sekali bagi saya sebagai ahli historiografi itu, bahwa secara implisit buku ini menampilkan karya seorang sejarawan yang kaya, Benghar. Kenapa saya bisa katakan begitu? Tadi Pak Fadli sudah mengatakan foto-foto ini diperoleh dari seorang kolektor. Pasti alis kan, mahal kan? Karena bayangkan orang asing tuh kalau biasa berdebat dengan kita, kolektor itu kalahnya karena duit kan? Kecuali mungkin kolektornya rada patriotis sedikit lah begitu ya. Tapi umumnya mereka melihat lembaran dolar, atau sekarang bukan dolar, euro merenan itu hijau. Jangan lupa bahwa surat talaknya Soekarno itu sudah ditawar 2 miliar oleh si Belanda. Cuma saya bilang kepada Pak Tito kalau masih punya rasa patriotisme, tolonglah jangan dijual. Ketungguan sugan we gubernur anyar. Mau beli itu, saya bilang begitu ya, supaya apa ya, kalau sudah lepas ke sana kan gimana gitu. Nah, ini mungkin saya mau menunjukkan bahwa Pak Fadli biasa berhubungan dengan para pedagang barang antik murah gitu kan ya, dan pasti mahal, dan itu tak akan bisa dibeli oleh sejarawan seperti saya karena Pak Fadli ya pengusaha ya, bisa beli itu. Dan lagi pula, nah ini yang hebatnya, buku ini termasuk buku lux mewah, dan ini diterbitkan sendiri oleh penulisnya. Ya kalau bukan sejarawan Benghar nggak akan bisa ya, Benghar. Jadi saya katakan sebetulnya selalu kepada mahasiswa baru ini ya, saya suka bilang begini, kalian milih jadi mahasiswa jurusan sejarah, cepat pikir ulang kembali untuk apa kalian ikut SMPTN lagi. Kenapa? Nanti orang tua kalian akan kecewa. Saya tidak menjanjikan kalian Benghar, tidak ada sejarawan kaya ya, tidak ada ya, kecuali ini dia. Jadi Pak Fadli, jadi saya sebetulnya ya bukan di depan orangnya ya, saya bangga saja bahwa ada sejarawan Benghar begitu kaya ya, bisa punya perpustakaan yang luar biasa dengan koleksi yang saya yakin saya belum diundang Pak Fadli ke perpustakaan Pak Fadli. Itu koleksinya menurut teman saya yang sudah kesan, wah luar biasa. Siapa tahu saya akan menemukan kujang atau punya kerajaan kita itu ya, kan katanya kerajaan kita kan mitos, sudah ada mitos ya, bahwa Prabu Siliwangi itu mitos. Nanti kita cari barangkali di tempatnya Pak Fadli ada pusaka itu ya. Nah, kemudian juga ya bangga itu bukan apa-apa. Saya bangga aja waktu saya tanya, oh ternyata
sejarah juga, mana beliau ini kan sebetulnya orang partai ini. Jangan-jangan 2014 mau nyalon? Karena bukan apa-apa, dari sekarang saya mau minta apa coba? Saya ingin sejarah dimajukan, sejarah budaya. Karena terus terang saja sampai sekarang ini saya susah nyari pemimpin yang mau ngurus sejarah. Terus terang nih ya, ini untuk bapak-bapak maupun wartawan lah. Dari tahun 1998 begitu reformasi, kita para sejarawan berkumpul kongres di Jakarta, dan waktu itu kita buat rencana akan menulis sejarah Indonesia baru. Nah, buku itu, naskah itu sudah jadi sampai dengan 2010. Bayangkan 10 tahun kami 100 sejarawan Indonesia nulis sejarah. Dengan syarat apa? Pemerintah nggak boleh intervensi apa isinya. Itu adalah tanggung jawab kami. Duitnya masuk begitu. Ya, jadi jadinya memang begitu duitnya. Nah, ketika ini sudah jadi, sebetulnya kami ingin buku ini diluncurkan, kemudian dicetak, lalu apa? Generasi muda itu baca sejarah yang benar. Maunya begitu kan? Mungkin Pak Pali juga tahu, saya pernah menawarkan juga ke Pak Pali. Kami tuh begitu sedih. Namanya Juragan SBY sudah dihubungi bahwa tolonglah ini akan diluncurkan. Pada waktunya dimundurkan, dibatalkan. Terus apalagi? Merenan hayang masuk sejarah SBY teh. Ya. Tapi tentu saja kami tidak mau dipesan, kudu ditulis nu bagus, faktual saja lah. Apa yang dilakukan SBY setelah didepak oleh Mega, kita hanya itu saja, faktanya saja dimasukkan. Terus apa yang terjadi kemudian? Ini belum lama ini, tahun 2012, dami buku itu diluncurkan oleh siapa coba? Bukan SBY, Gus Jalir deui wae Pak SBY. Kenapa? Kami butuh kekuatan, ini kan namanya juga politis, supaya buku ini punya inilah dampaknya begitu ya, bahwa buku ini akhirnya dicetak dan dibagikan. Diluncurkan oleh Pak Budiono, itu pun hanya diselipkan di dalam acara Hardiknas, tidak lebih dari 10 menit. Ini loh ada buku ini, boro-boro ditulis kumaha. Itu sebabnya saya tuh sedih sebagai sejarawan ya. Nah, jadi siapa tahu kalau Pak Pandi jadi presiden kudu nomor sejarah di kok jadi politik kayak ya. Nah, pokoknya yang penting begini ya, saya itu terus terang saja di sini mengatakan bahwa selama ini buku-buku sejarah karya para dosen atau peneliti sejarah itu diterbitkan, tapi penulisnya biasanya tidak mendapat royalti yang seharusnya. Pak Anhar Gonggong misalnya, itu bukunya dicetak ulang oleh satu penerbit di Jogja, tapi saya tanya, saya mah cuma dapat buku 10 biji, tidak lebih. Pak, kita kurang ajar nantinya. Tapi banyak juga bukan cuma penerbit Jogja. Ini nih penerbit gede, nggak usah saya sebut, bisa ada orangnya. Itu ada buku guru saya, Profesor Sartono Kartodirjo, dicetak berulang kali, tapi beliau tidak pernah dapat royaltinya. Sugan atau Pak Fadli nanti bisa bantu buku-buku yang bermutu yang diperlukan oleh masyarakat diterbitkan. Ya, karena ada beunghar ieu. Nah, barangkali itu adalah puja-puji untuk buku ini ya, tapi saya juga ingin menyampaikan saran kepada Pak Fadli ya, bahwa tadi disebut sumber foto ini tidak terlacak sampai tuntas. Saya yakin nanti Pak Fadli dengan kapasitas sebagai doktor sejarah, Pak Fadli akan bisa menentukan tentara berpangkat apa di mana yang menjual ini kepada kolektor. Ada, itu bisa, yakin. Dan saya kira harusnya maaf, Siliwang ini kodam kudu dilacak, masa diantep yang begini dijual. Kalau tidak sanggup memeliharanya, ada tempatnya, serahkan ke Arsip Nasional RI. Amin.
ya. Tapi kita juga tahu jangankan tentara lah, arsip pemerintah kita itu berantakan, tepugu. Coba saja kalau dicari misalnya di mana ya perda tahun sekian tentang katakan saja yang terkait dengan soal lingkungan hidup, udah pasti kokot tetengan tidak akan ketemu. Kenapa? Soalnya di kita itu tidak benar, tepuguh lah begitu ya. Jadi tapi bagi saya kalau untuk tentara sebetulnya ya harus dilacak karena ada nanti dokumen lain siap-siap Pak Fadli membelinya ya itu. Dan tentu saja ini saya yakin bisa dilacak dengan tuntas, apalagi kalau caption itu ditampilkan. Captionnya ditulis tangan atau tulis dintik, bisa kalau itu dilacak ini persintik saha di mana ya. Nah yakin bisa. Dan tentu saja bukan di balik foto, kalau caption mungkin di sampingnya ya ditulis itu. Karena apa? Kalau ada caption ini bisa menambah nilai otentisitas dan kredibilitas sumber ini. Ini mah urusan ilmunya para sejarawan ya. Jadi kalau itu juga ditampilkan bagus sekali. Selanjutnya, nah ini tadi menjejaki siapa kok yang ngambil foto ini. Sebetulnya Pak Fadli, apakah Pak Fadli tidak berusaha sedikit maksa gitu loh kepada kolektor, saat dibeli tapi tolong dong bilang-bilang apa sih perjanjian antara kolektor ini dengan yang itu yang menjualnya. Karena umumnya begini, ada perjanjian khusus antara kolektor dengan yang memberikan. Biasanya umumnya dengan catatan tidak memberitahukan. Nah itu ya. Di Jawa Barat ini ada sebuah naskah kuno, di mana di situ ada perjanjian juga. Saya lihat ya, itu naskah katanya ditulis 1667, dijual oleh seorang pengoleksi ini dari Cirebon. Terus saya lihat perjanjiannya lucu, ditempelkan perjanjian itu di naskah ini. Ini boleh dibeli dengan syarat tidak memberitahukan siapa yang menjual ini. Tapi di bawahnya lucu, ada nama. Bodoh juga ya. Ada namanya. Kan, loh, kok ini yang membuat perjanjian liur apa gimana? Saya kira waktu itu uang cereng berenya dia tulis, lupa dah ditanda tangan Pak. Jadi dia ketahuan. Nah, yang ini mungkin pintar ya. Pak Fadli jadi bisa sedikit dipaksa untuk tahu siapa itu. Karena juga kan Pak Fadli mengatakan ini pihak-pihak tentara, ya jelas karena di situ orang-orang tentara semua ada di fotonya. Dan juga ini mungkin ada duplikat foto ini. Jadi TNI saya sarankan dalam hal ini Kodam Siliwangi ya tidak membiarkan oknum-oknum menjual kepada kolektor. Jadi untung saja jatuhnya ke Pak Fadli ya, tidak ke orang Jerman itu. Nah itu. Dan ketidakjelasannya itu tadi pemilik awal foto ini sedikit mengurangi kredibilitas foto-foto ini. Nah juga ini Pak Fadli, ini buku ini bagus, penampilannya oke, cuma agak sedikit kurang cermat ya. Di situ ada mungkin salah tulis, voorzitter itu kan bahasa Belanda harus tulis sendiri, kata di mana harus dipisah. Kiai Mustafa Kamil itu karena pernah saya usulkan jadi pahlawan nasional, saya tahu betul dia dari Garut bukan dari Tasikmalaya. Juga ini ada misalnya pihak TNI tapi ada kata-kata tentara loh, tentara TNI kene. Kenapa ini cuma faktor ketelitian penulis saja. Itu juga ada beberapa lah yang saya tulis. Dan yang sangat penting di situ ada tertulis data primer. Dalam ilmu sejarah kita tidak mengenal istilah data primer tapi sumber primer. Jadi foto ini adalah sumber primer untuk sejarah Karto Suwiryo, bukan data primer itu ya. Dan nah ini yang ketiga nih, karena Pak Fadli membenghar kata saya juga, buku ini memang harganya relatif mahal ya kan. Padahal pasti banyak orang ingin membaca buku ini. Mungkin Pak Fadli bisa mencetak edisi yang lebih murah supaya bisa dibeli. Bahkan kalau untuk pesanan di sini bisa dibagi Pak Fadli. Harus ya. Dan terakhir sekali saya ingin memberikan saran.
bahwa buku ini disempurnakan dengan nanti keterangan-keterangan yang masuk, dan sekali lagi saya kalau bisa Pak Fadli menulis sendiri keterangan tertulisnya, sehingga itu kan di covernya tadi sengaja atau tak sengaja ada penulis Pak Iskandar. Saya kira itu dalam revisi lebih baik Pak Fadli saja nulis sendiri ya, jadi ini betul-betul wah ini buku Pak Fadli begitu. Dan tentu saja nanti setelah lulus doktor akan segera kan. Itu bukan saya gelar, bukan. Itu menunjukkan bahwa Pak Fadli punya kompetensi yang layak sebagai doktor sejarah membuat sebuah buku seperti ini. Dan nyalonkan presiden. Dan akhirnya kata bravo untuk Pak Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bro. Beliau ini mirip kayak profesor saya. Kalau beri masukan semuanya lengkap, segala perspektif. Terima kasih Bro. Masih cukup waktu. Saya sudah di SMS tadi sama panitia. Mungkin untuk lebih menambah wawasan kita dan lebih menyemarakan acara bedah buku ini. Saya akan buka 2 termin kaitannya dengan baik komentar ataupun pertanyaan atau hal-hal lain yang terkait dengan buku dari hari terakhir Kartos Suryo. Berikut juga penampilan tanggal 1 foto eksekusi Imam DIY. Kami persilakan dulu mungkin 3 orang, 1. Mungkin ada lagi atau kita bisa mulai langsung Pak. Mungkin panitia bisa minta tolong atau maju ke depan Pak Ali Pak. Mohon disampaikan nama dan kepada siapa diajukan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Dadang. Kebetulan saya berasal dari negara bagian Garut. Saya setelah mengikuti peluncuran buku ini, nama saya Dadang ya, waktu di Taman Ismail Marzuki, dan saya terus berpikir atas buku ini sampai saya telusuri dan kesejarahan. Saya ini pelukis, sejarah visual ya. Tadi yang disampaikan Bu Nina itu benar. Saya mau komentarin aja supaya dapat bukunya. Jadi dalam tradisi keagamaan atau peradaban di dunia, selalu yang dikenang dan diikuti sampai sekarang itu adalah peristiwa yang mengiringinya dan visual. Misalnya perayaan Idul Kurban, itu kan ada peristiwa tragis ya, Nabi Ibrahim menyembelih putranya, gitu kan, walaupun akhirnya diganti sama kambing, domba ya, domba Garut. Yesus atau Nabi Isa juga begitu, karena visualnya Yesus bisa